Halo Mina, jumpa lagi bersama DJ Channel. Oke, kali ini kami akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Bleach Thousand Years Blood War bagian ke-6. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sang ayah atau Isshin Kurosaki membuka pintu untuk menyambut kedatangan Ichigo. Sayangnya si Ichigo main kabur saja, dan tentu saja tindakan tersebut membuat Isshin jadi agak kesal. Ichigo pun berlari di tengah hujan deras. Dia lantas mampir ke rumah Ikumi untuk mandi dan membersihkan dirinya. Setelah mandi, tanpa diduga Isshin dengan mode Shinigami datang hingga membuat Ichigo sangat terkejut. Tanpa banyak bicara, Ichigo pun langsung pamitan pulang dari kediaman Ikumi. Di dalam rumah, Isshin mengutarakan kalau dia sudah mengetahui kondisi Soul Society dari Urahara. Selain itu, dia juga mengetahui kalau Zanpakuto Ichigo rusak serta kedatangan Divisi Zero. Ichigo sangat terkejut ketika Isshin memastikan kalau Ichigo saat ini telah diusir dari Soul Society. Ichigo pun meraih dan menarik jubah sang ayah dengan penuh ketegangan. Namun dia langsung melepasnya setelah Isshin berniat untuk menceritakan asal-usulnya. Isshin merasa kalau saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membuka tabir masa lalu keluarga kepada Ichigo. Dia menjelaskan kalau Ichigo sebenarnya bukanlah Shinigami, namun dia juga bukanlah manusia biasa. Shin pun flashback ke masa lalu, di mana waktu itu Isshin Shiba adalah Kapten Divisi 10 Kotei 13. Hitsugaya melaporkan kalau banyak sekali insiden misterius yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kota Naruki sekitaran 2 bulan yang lalu. Hitsugaya meneruskan bahwa situasi buruk ini telah membuat 2 orang Shinigami meregang nyawa saat bertugas di sana. Setelah memeriksa dengan lebih seksama, Isshin langsung bergegas pergi untuk melakukan investigasi di lapangan. Dengan begitu enteng, dia lantas menyerahkan semua kegiatan administrasi Divisi 10 pada Rangiku dan Hitsugaya. Di sisi lain, 2 Shinigami nampak sedang berpatroli di sekitaran pusat kota Naruki. Saat sedang serius ngobrol, keduanya dikejutkan oleh Kapten Isshin yang muncul secara tiba-tiba. Isshin lantas mengutarakan kalau dia akan melakukan penyelidikan dan memerintahkan 2 Shinigami tersebut untuk pulang. Sementara itu di kota Karakura, Masaki dibentak habis-habisan oleh Izumi Ishida karena meremehkan situasi tentang seirennya. Izumi begitu serius menanggapi hal ini karena Masaki adalah Quincy, dan dia merupakan satu-satunya anggota keluarga Kurosaki yang masih hidup. Izumi pun langsung pergi ke kamarnya setelah dinasihati oleh Ryuken. Disinilah diketahui kalau Masaki telah dijodohkan dengan Ryuken hanya demi melindungi darah Quincy di dalam keluarga Ishida. Ryuken pun merasa tidak nyaman tentang kebahagiaan Masaki setelah nanti menikah dengannya. Bagaimanapun juga, Ryuken ingin membuat Masaki bahagia, karena tanpa kebahagiaan, mustahil menatap masa depan Quincy yang lebih baik. Hujan pun turun cukup deras di sekitaran kota Naruki. Untuk memancing musuh, Isshin lantas meledakkan Reiyatsunnya hingga membuat 2 prajurit Shinigami begitu kagum. Namun sayangnya, mereka berdua harus tewas setelah ditebas oleh musuh. Isshin pun kecolongan, dan dia didatangi oleh sosok Hollow unik berwarna hitam dengan lubang dada tertutup oleh sesuatu. Hollow hitam ini pun langsung menyerang Isshin, dan aura pertarungan ini dirasakan dengan begitu jelas oleh Masaki di dalam kamarnya. Tentu saja dia langsung keluar untuk memastikan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun saat itu Ryuken langsung menghentikannya. Ryuken pun menegaskan tentang tugas dan kewajiban seorang Quincy. Di luar ruangan, Isshin dibuat agak kerepotan menghadapi si Hollow hitam. Makhluk di hadapannya ini memang berwujud hollow, namun dia memiliki teknik dan jurus layaknya Shinigami. Tentu saja hal ini membuatnya sangat kesulitan untuk bertarung. Saat itu juga muncul seorang Shinigami, karena Isshin telah memasuki wilayah yurisdiksi kota Karakura.
Sayangnya si Hollow langsung bergerak dan meledakkan Shinigami tersebut dengan kekuatannya. Ledakan ini pun sangat terasa hingga di kediaman keluarga Ishida. Masaki pun benar-benar merasa terpanggil untuk segera pergi menolong dan mengabaikan peringatan Ryuken. Prinsip tegas Masaki membuat Ryuken terdiam dan tidak menghentikan kepergian gadis Quincy tersebut. Ishin merasakan kalau si Hollow hitam jadi semakin pintar dan kuat setelah membunuh Shinigami. Dia pun mulai serius dengan mengeluarkan teknik api Engetsu untuk membakar si Hollow. Sayangnya secara tiba-tiba, dia langsung ditepas dari belakang dan jatuh menabrak gedung di bawahnya. Ternyata yang menebasnya adalah Sosuke Aizen dan komplotannya. Ishin benar-benar sadar kalau yang menyerangnya adalah Shinigami. Dia pun menyimpulkan kalau ada pengkhianat yang mengendalikan si Hollow hitam. Masaki yang baru datang di TKP menyaksikan ledakan kekuatan Ishin yang membuat lengan si Hollow terputus. Pun demikian, si Hollow terus menekan Ishin dan hendak melepaskan serangan terkuatnya. Masaki pun membantu Ishin dengan melepaskan anak panahnya hingga menggagalkan serangan si Hollow. Dia lantas melesatkan banyak anak panah untuk menyerang si Hollow hitam yang berusaha menyerangnya. Namun gerakan si Hollow sangat cepat dan dia mampu menghindari semua serangan Masaki. Masaki pun menghentikan serangannya dan sengaja membiarkan si Hollow menggigitnya. Ketika si Hollow telah terkunci, dia pun melepaskan anak panahnya dan menghabisi si Hollow hitam dengan sekali serang. Saat si Hollow hendak meledakkan diri, untungnya Ishin bergerak cepat dan melindungi Masaki dari ledakan tersebut. Ishin pun terluka parah dan Masaki berusaha untuk mengobatinya. Masaki lantas mengungkapkan kalau dirinya adalah Quincy, dan dia agak terkejut saat melihat reaksi Ishin yang cengengesan setelah mengetahui jati dirinya. Hal ini pun membuat Masaki senang, dan dia berharap kalau semua Shinigami memiliki sikap seperti Ishin. Sekembalinya ke Soul Society, Ishin melaporkan semua kejadian di kota Naruki pada Komandan Yamamoto. Dikarenakan Ishin bergerak cepat untuk meminimalisir kerusakan dan korban jiwa, Yamamoto pun mengabaikan semua pelanggaran yang dilakukannya. Pun demikian, Ishin tidak sepenuhnya jujur, dan dia merahasiakan pertemuannya dengan Masaki. Sementara itu di kediaman keluarga Ishida, Izumi kembali memarahi Masaki karena telah melanggar aturan dengan bertarung melawan Hollow dan bahkan melindungi Shinigami. Saat hendak menjelaskan alasannya, tiba-tiba saja Masaki jatuh pingsan. Disinilah diketahui kalau di dada Masaki muncul sebuah lubang Hollow. Tanpa banyak bicara, Ryuken lantas membawa Masaki pergi dan meninggalkan ibunya begitu saja. Ryuken pun bingung, dan dia menyalahkan dirinya sendiri mengapa saat itu dia tidak menghentikan langkah Masaki sebelumnya. Tanpa diduga, seekor Hollow besar datang dan berniat memakan Ryuken beserta Masaki. Untungnya si Ishin datang dan menyelamatkan keduanya dengan menebas Hollow tersebut. Ryuken pun begitu marah pada Ishin, karena Masaki yang berusaha melindungi Ishin malah jadi tersiksa seperti ini. Tentu saja Ishin sangat terkejut, apalagi Masaki telah melanggar aturan Quincy untuk melindungi Shinigami seperti dirinya. Di tengah kemarahan Ryuken, tiba-tiba Urahara muncul dan memberikan opsi untuk menolong Masaki. Di dalam tokonya, Urahara mengungkapkan kalau dirinya sudah meneliti gejala yang dialami Masaki lebih dari 100 tahun. Ishin dan Ryuken pun sangat terkejut ketika Urahara menjelaskan kalau Masaki tidak akan pernah bisa pulih seperti semula. Kondisi Masaki saat ini disebut holofikasi. Holofikasi sendiri adalah kondisi di mana salah satu jiwa ditimpa oleh jiwa Hollow hingga membuat batas antara kedua jiwa dan menghasilkan jiwa yang lebih kuat dari sebelumnya. Biasanya holofikasi hanya digunakan untuk menguatkan jiwa Shinigami, walau efeknya membuat Shinigami tersebut kehilangan akal sehat dan berubah menjadi monster. Urahara berkata kalau holofikasi adalah teknologi yang tidak bisa dikendalikan. Dia pun berhasil menemukan sebuah metode untuk mencegah terjadinya holofikasi dengan menyuntikkan jiwa dan menyeimbangkan jiwa tersebut. Singkatnya, Urahara akan berusaha menggunakan kekuatan besar yang berlawanan dari Quincy, yaitu kekuatan Shinigami milik Isshin Shiba. Urahara pun menunjukkan Kikai khusus buatannya yang terbuat dari jiwa manusia. Jiwa yang memasuki Kikai tersebut nantinya akan menjadi manusia seutuhnya. Jika Isshin memasuki Kikai ini, maka dia akan menjadi percampuran antara Shinigami dengan manusia. Namun ini adalah pilihan yang merugikan bagi Isshin, di mana dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan Shinigaminya dan juga tidak akan bisa melihat sosok Hollow. Selain itu, dia tidak akan bisa menjadi Shinigami kembali setelah memasuki Kikai.
Di dalam hatinya Ryuken berpikir, mustahil Ishin akan melakukan tindakan tersebut karena jelas hal itu sangat merugikan. Tanpa diduga, Ishin malah bersedia melakukan hal tersebut hingga membuat Ryuken dan Urahara sangat kaget. Ishin pun meminta Urahara untuk segera melakukan prosedurnya dan segera menyelamatkan nyawa Masaki. Dia tidak akan menyesal, apalagi untuk berkorban nyawa pada orang yang telah melindunginya. Urahara pun memulai prosedurnya dan memindahkan jiwa Ishin ke dalam jiwa terdalam Masaki. Ishin pun melindungi Masaki dari terkaman holo. Dia pun menebaskan Getsuga Tenso dan menghancurkan holo tersebut hingga tidak bersisa. Sesaat kemudian, Urahara berkata kalau dia berhasil menggabungkan jiwa Ishin dan jiwa Masaki. Ishin pun sangat lega saat melihat Masaki berhasil diselamatkan. Sementara Ryuken berjalan pulang dalam keadaan kecewa dan sedih. Setelah lulus SMA, Masaki langsung pergi meninggalkan kediaman keluarga Ishida karena jiwanya telah tercampur holo. Ishin sendiri mendirikan sebuah klinik kecil dengan berbekal ilmu pengobatan dari Akademi Kekuatan Arwah. Hingga saat ini dia mampu bertahan berkat bantuan Masaki dan Urahara. Bagi Ishin, Masaki adalah sosok matahari yang mampu merangkul dan memaafkan segala kesalahannya. Masaki selalu menjadi penerang semua langkah Ishin hingga terlahirnya Ichigo ke dunia. Kehidupan Ichigo pun terus bergulir bersamaan dengan kekuatan Shinigami-nya. Pertarungan Ichigo di Soul Society telah membangkitkan sisi holo di dalam dirinya. Itu artinya, Ishin tidak mampu menekan kekuatan holo tersebut dengan Reiatsu-nya lagi. Setelah 20 tahun berlalu, Ishin pun telah mendapatkan kekuatan Shinigami-nya kembali. Ishin mengungkapkan kalau 9 tahun yang lalu Masaki seharusnya tidak tewas. Walau tubuh Masaki telah bercampur dengan holo, namun dia adalah Equincy yang memiliki blood spesial dalam pertahanan. Seharusnya Masaki tidak akan terluka sedikit pun saat menghadapi holo Grand Fisher. Sayangnya di hari itu dia kehilangan kekuatan Quincy-nya karena Yuhava telah melakukan penyaringan kekuatan Quincy yaitu Auswahlen. Yuhava merebut kekuatan Quincy yang dianggapnya tidak murni dan menjadikan kekuatan tersebut miliknya. Akibatnya, ibunya Ishida Uryu dan beberapa Quincy kehilangan nyawanya. Ichigo pun mendapatkan penjelasan dari Ishin tentang sosok Yuhava, di mana dia adalah leluhur para Quincy dan semua hal tentang Quincy berasal darinya. Ichigo pun lantas mengingat semua hal tentang pertarungannya melawan Yuhava. Dengan sangat serius, Ichigo berterima kasih pada sang bapak karena telah mengungkapkan semua hal yang tidak diketahuinya selama ini. Dia pun berpamitan pada Ishin dan langsung dijemput oleh Mera untuk kembali ke Hoden. Nimaiya sangat yakin kalau Ichigo yang sekarang mampu menghadapi para Asauchi. Anehnya, semua Asauchi langsung berlutut pada Ichigo dan berubah warna menjadi hitam. Ichigo pun berjalan dan menjabat sosok Asauchi di belakang hingga Asauchi tersebut berubah warna menjadi putih. Nimaiya yang cukup terkesan langsung meminta Ichigo untuk naik kembali dan akan menempa Asauchi tersebut secara pribadi. Sementara itu di Soul Society, Hitsugaya meminta pada Sutetsu Nakakiso untuk ikut berlatih pedang bersama. Saat ini bankainya telah direbut dan dia harus melatih teknik dasar untuk menyempurnakan kekuatannya. Walau sangat depresi, namun Hitsugaya harus menatap ke depan untuk mempersiapkan pertarungan selanjutnya. Di daerah pinggiran Rukon, Kapten Muguruma meminta Hizaki untuk menguasai Bankai agar nantinya berguna untuk mengatasi serangan Quincy. Tanpa banyak kata, Muguruma meminta Mashiro Kuna untuk menjadi holo dan melawan Hisagi. Hisagi pun kesakitan saat Kuna melepaskan pukulan kuatnya. Di waktu yang sama, Akon dan rekan-rekannya agak kaget ketika melihat Kapten Kurotsuchi telah melakukan eksperimen yang cukup mencurigakan. Kapten Soifon juga terus menempa diri dan berlatih sendirian di sebuah tebing yang sangat tinggi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kapten Sajin Komakura, di mana dia menemui sang tetua agung untuk belajar teknik rahasia klan binatang. Sayangnya sang ketua mengabaikannya, meski Sajin terus berlutut dan memohon. Walau saat ini dunia dirundung masalah besar, Tetua Agung tidak peduli karena klannya selalu hidup di balik kegelapan. Pun demikian, Sajin tetap bersikeras dan akan menerima semua konsekuensi dari sang Tetua Agung. Kembali pada Ichigo, di mana saat ini Nimaiya membawanya menuju tempat suci penempaan Bankai. Sesaat kemudian, Nimaiya mengubah Asauchi menjadi sebilah logam dan setelahnya semua pengawalnya sigap membantu dalam persiapan proses penempaan pedang. Setelah semua persiapan selesai, Nimaiya melepas kacamatanya dan mulai serius menempa logam Asauchi milik Ichigo.
Sambil menempa, Nimaiya berkata pada Ichigo kalau Asauchi ini adalah hollow yang ada di dalam tubuh Ichigo. Selain itu, Asauchi ini adalah pemicu untuk menarik keluar Zanpakuto. Nimaiya juga berkata agar Ichigo mengucapkan selamat tinggal pada Zangetsu, di mana sosok tersebut selama ini selalu berpura-pura menjadi Zanpakuto Ichigo. Tentu saja Ichigo sangat tersentak dan benar-benar tidak percaya. Sesaat kemudian, Ichigo pun menemui Zangetsu di dalam jiwanya. Nimaiya kembali memastikan pada Ichigo kalau Zangetsu bukanlah kekuatan Shinigami-nya. Dia adalah kekuatan Quincy Ichigo yang berwujud Yuhafa dari 1000 tahun yang lalu. Informasi dari Nimaiya membuat Ichigo sadar, apalagi pertarungan melawan Yuhafa di Soul Society nampak begitu penting. Walau dia sebenarnya tidak memahami mengapa bisa begitu mudah menemukan sosok Yuhafa. Ketika Ichigo bertemu Yuhafa untuk pertama kalinya, dia pun teringat pada sosok Zangetsu. Dengan geram, dia pun meminta penjelasan pada Zangetsu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Zangetsu sendiri tidak menepis tentang semua fakta yang ada. Dia adalah akar dari kekuatan Quincy di dalam jiwa Ichigo. Dia adalah Yuhafa tapi juga bukan Yuhafa. Dia juga bukan seorang musuh ataupun teman. Faktanya, Zangetsu sama sekali tidak ingin Ichigo menjadi Shinigami. Dia pun menekan kekuatan Shinigami Ichigo dan mencoba menjadi inti dari kekuatan tersebut. Jika Ichigo menjadi Shinigami, maka dia akan terjerumus dalam pertarungan yang membuatnya terluka dan menderita. Jika hal tersebut terjadi, maka Zangetsu akan membunuh Ichigo dengan tangannya sendiri. Sayangnya Ichigo telah menentukan jalannya sendiri dengan menjadi sosok Shinigami. Keteguhan hati membuat Ichigo terus berlatih keras dan mengembangkan kekuatannya, walau dalam proses latihan tersebut mengakibatkan Ichigo terluka dan menderita. Melihat usaha keras Ichigo, membuat Zangetsu goyah dan tanpa sadar membantu Ichigo, bukannya menghentikannya menjadi Shinigami. Zangetsu pun merasa sangat bahagia melihat Ichigo semakin kuat dan terus memperhatikannya mulai dari kecil hingga dewasa. Tubuhnya pun sedikit demi sedikit mulai terkikis dan meninggalkan sebuah pedang api biru berkekuatan Quincy. Zangetsu mengungkapkan kalau pedang tersebut adalah Zanpakuto original Ichigo yang memiliki kekuatan sempurna. Ichigo sendiri sudah tidak peduli siapa sebenarnya Zangetsu. Yang pasti, Zangetsu adalah sosok yang selalu melindunginya dengan kekuatan Quincy, serta meminjamkan kekuatan tersebut agar Ichigo bisa bertarung. Bagi Ichigo, kekuatan Quincy dan Hollow di dalam dirinya adalah sama-sama Zangetsu. Tanpa sadar Ichigo mengambil Zanpakuto-nya di dalam media penempaan pedang yang masih sangat panas membara. Sesuai dugaan Nimaiya, ketika Ichigo menyatukan jiwanya dengan Zangetsu, maka Zanpakuto-nya akan selesai. Saat Ichigo mengangkat Zanpakuto-nya, tiba-tiba aliran air laut yang begitu deras di sekitarnya meledak dan langsung menguap begitu saja. Tanpa diduga, Ichigo memiliki dua Zangetsu hingga membuat semua pengawal Nimaiya sangat terkejut. Nimaiya pun tersenyum, dan dia cukup yakin kalau Ichigo mampu memaksimalkan kekuatan dua Zangetsu-nya. Ichigo pun berterima kasih pada kedua Zangetsu-nya. Untuk saat ini dan seterusnya, dia akan bertarung dengan memaksimalkan kekuatannya sendiri. Sementara itu di Vandon Ridge, Yuhafa kedatangan seorang Quincy yang juga merupakan sahabat baik Ichigo. Ya, Quincy tersebut tidak lain adalah Ishida Uryu. Yuhafa yang menyebut Ishida sebagai putranya, lantas meminta pemuda tersebut untuk sekedar menemaninya bertarung.